Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, ceria, dan semangat. Bertemu lagi dengan Kak Eva dan Aisyah. Dan Aisyah. Ya, bertemu kembali dengan Kak Eva dan Aisyah. Apa kabar mama dan bunda semua yang hebat, yang sudah menemani anak dan putra-putrinya belajar dari rumah? Apa kabarnya ibu guru yang hebat, yang tetap melaksanakan tugas-tugasnya selama pembelajaran dari rumah? Dan apa kabarnya sahabat-sahabat kecil, teman-teman, dan anak-anak yang soleh dan soleha? Baik. Oh iya, kamu baik ya? Baik, aku Aisyah soleha. Ya, Aisyah soleha. Apa kabarnya anak-anak soleh-soleha di rumah? Semoga tetap semangat belajar dari rumah ya. Kita tetap belajar loh meskipun dari rumah. Baiklah, hari ini Kak Eva akan bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim, Kak? Iya, Aisyah sudah pernah dengar belum? Belum pernah dengar? Belum. Oh iya, baiklah. Karena hari ini Kak Eva akan bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim dan asal-usul hewan kurban. Asal-usul hewan kurban, Kak? Iya, Aisyah sudah kurban. Belum juga. Oh iya, nanti kalau Aisyah ada rezeki, disunahkan untuk berkurban ya sayang. Oke. Ya, untuk itu yuk duduk yang rapi dan dengarkan baik-baik. Duduk yang rapi apa duduk yang rapat, Kak? Yang rapi. Ya, duduk yang rapi. Kalau mendengarkan cerita, mulutnya dikunci. Diam. Matanya perhatikan ke depan. Tangannya duduk yang rapi dan tidak bergerak-gerak. Siap? Siap. Siap mendengarkan cerita Kak Eva? Siap. Oh iya, Aisyah sudah siap. Teman-teman di rumah sudah siap belum? Yuk kita duduk yang rapi dan dengarkan. Perhatikan baik-baik cerita kisah Nabi Ibrahim asal-usul hewan kurban. Di suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memisahkan Bunda Hajar dan Ismail dari dirinya dan Bunda Sarah. Maksudnya Bunda Hajar disuruh pergi ya, Kak? Iya, Bunda Hajar disuruh pergi jauh, meninggalkan Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah. Lalu berkatalah Nabi Ibrahim kepada Bunda Hajar, Bunda Hajar, segeralah berkemas, karena kita akan pergi dalam perjalanan yang berliku dan sangat panjang. Bunda Hajar tidak berkata apa-apa. Dia langsung berkemas. Setelah semuanya rapi, Bunda Hajar, Nabi Ibrahim, dan tak lupa Ismail yang masih menyusui pun turut dibawa serta. Ismailnya masih kecil ya, Kak? Masih bayi kayak aku ya, kayak aku. Iya, dengerin dulu Aisyah. Sepanjang perjalanan yang jauh dan berliku, Nabi Ibrahim dan Ismail juga Bunda Hajar berjalan semakin jauh meninggalkan kota Palestina. Berjalan, dan akhirnya mereka tiba di sebuah kota yang dinamakan pada zaman dahulu itu Kota Bakah. Kalau sekarang dinamakan Kota Mekah. Kota Mekah pada zaman dahulu itu masih sepi, hanya ada gurun-gurun pasir. Ketika sudah sampai di kota Mekah, lalu Nabi Ibrahim turun dari kendaraannya. Kendaraan? Emang ada kendaraan apa, Kak? Nabi Ibrahim naik busway atau naik MRT, Kak? Oh tidak, pada zaman dulu itu kendaraannya bukan busway. Bukan MRT, bukan mobil, ataupun bukan sepeda motor. Jadi apa, Kak, kendaraannya tuh zaman dulu? Kalau zaman dulu itu Nabi Ibrahim kendaraannya menggunakan hewan unta. Oh, unta? Untanya kuat ya, kayak? Kuat. Setelah Nabi Ibrahim turun dari kendaraannya hewan unta, lalu Nabi Ibrahim pun menurunkan Bunda Hajar dan Ismail kecil. Setelah keduanya turun dari unta, dengan secara perlahan
Nabi Ibrahim melangkah semakin jauh, dan semakin jauh meninggalkan Bunda Hajar dan Ismail. Wah, gimana sih? Kok ini ditinggalin Ismailnya? Gimana tuh, Kak? Mereka ditinggalin sama Nabi Ibrahim. Iya, Aisyah dengerin dulu ya. Oke. Setelah Nabi Ibrahim berjalan menjauh dari Bunda Hajar dan Ismail, Bunda Hajar merasa heran. Kenapa Nabi Ibrahim meninggalkan mereka? Dilihatnya Nabi Ibrahim berjalan semakin jauh tanpa sepatah kata pun. Lalu Bunda Hajar keheranan, kebingungan, mengapa ia dan anaknya Ismail yang masih menyusui ditinggal di padang pasir yang tidak ada makanan, tidak ada air, Tidak ada susu. tidak ada pohon-pohonan untuk bernaung. Lalu Bunda Hajar memanggil Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, wahai Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim tidak menyaut sama sekali. Beliau tetap melangkah secara perlahan, semakin jauh meninggalkan Bunda Hajar dan Ismail. Oh, kesian Ismailnya masih kecil, ditinggalin di tempat yang panas ya, Kak. Iya, Panas. Ais mah nggak kuat. Ais nggak mau. ya iya, kan ini ceritanya tentang Ismail, bukan tentang Ais. Oh iya. Aku dengerin aja ya. Iya. Setelah itu, Bunda Hajar kembali bertanya kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah aku dan Ismail anakmu ditinggalkan di gurun pasir ini adalah keputusan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanya Bunda Hajar. Seketika Nabi Ibrahim berhenti dari langkahnya. Lalu apa, Kak? Lalu dia menjawab, iya, ini adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa banyak bicara lagi, Nabi Ibrahim segera melanjutkan perjalanannya, melangkah semakin jauh meninggalkan Bunda Hajar dan Ismail di tengah gurun pasir yang gersang dan panas. Sambil berjalan, Nabi Ibrahim berdoa dengan berlinang air mata. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau telah menempatkan anak dan istriku di tempat yang gersang dan terpencil ini. Tempat yang tidak jauh dari rumahmu Ka'bah. Aku mohon ya Allah, lindungilah mereka agar mereka tetap melaksanakan sholat dan agar mereka diberikan buah-buahan sebagai rasa syukur, dan jadikanlah mereka anak dan istri hamba orang-orang yang disenangi orang lain. Amin. Doa Nabi Ibrahim saat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Nabi Ibrahim ngedoain juga ya, Kak ya. Dia kasihan juga ya, Kak, nggak tega ya ninggalinnya. Iya, karena Nabi Ibrahim itu sebenarnya tidak tega meninggalkan Bunda Hajar dan Ismail yang masih kecil di tengah gurun pasir yang panas dan gersang. Iya, kasihan. Hanya karena perintah Allah ya, Kak. Jadi Nabi Ibrahim harus tega dan mau melaksanakan. Iya, betul. Karena perintah dari Allah lah, Nabi Ibrahim menguatkan hatinya untuk meninggalkan Bunda Hajar dan Ismail di tengah gurun pasir yang panas dan gersang. Lalu Kak, gimana lagi Kak? Iya, makanya kamu dengerin dulu, Ais. Iya, tapi aku penasaran Kak sama ceritanya itu, lanjutannya gimana? Ismailnya gimana? Iya, Ais dengerin dulu ya sayang ya. Oke, Ais dengerin. Setelah beberapa hari, Bunda Hajar dan Ismail masih berdiam di tengah-tengah gurun pasir yang panas dan gersang. Sampai bekal yang dibawanya pun sudah habis. Tidak ada apa-apa lagi. Habis, rotinya habis, susunya habis.
karena sudah berhari-hari di tengah gurun pasir itu. Ya Allah, kasihan Ismail ya, kasihan ya Kak ya. Iya, kasihan. Lalu di hari itu ketika perbekalan semua habis, terlihatlah Ismail menangis kelaparan dan kehausan. Ismailnya lapar ya Kak ya. Ismailnya haus, kasihan. Iya, Ismail nampak kelaparan dan kehausan. Bunda Hajar panik melihat Ismail kelaparan dan kehausan. Tidak tinggal diam, lalu Bunda Hajar mencari akal. Bagaimana caranya supaya Ismail terdiam dari nangisnya dan bisa meminum atau memakan sesuatu. Emang di situ nggak ada tukang jajanan apa Kak? Ya nggak ada lah, orang di gurun pasir mana ada tukang jajanan. Itu kasihan, susunya habis. Iya, susunya habis. Lalu Bunda Hajar berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwa, dari Bukit Marwa ke Bukit Safa sebanyak 7 kali, demi untuk mencari makanan dan minuman untuk Ismail. Ketika di pelariannya yang ke-7 kali, dilihatlah Ismail menggerak-gerakkan kakinya. Gerak-gerakin kakinya gini Kak. Gini ya Kak ya, gini digerak-gerakin. Tuh, 2, 1, 2. Tidak, dia tidak berhitung, tapi iya kakinya menggerakkan. Ketika dilihat Ismail kecil menggerak-gerakkan kakinya, Bunda Hajar terlihat terkejut karena nampak di bawah telapak kaki yang digerakkan oleh Ismail, muncullah sebuah mata air. Oh, ada mata air. Alhamdulillah. Ya, ada mata air di bawah kaki Ismail. Lalu, mata air itu dinamakan mata air. Mata air apa Kak namanya Kak? Emang ada namanya? Ada. Kamu tahu nggak mata air apa? Nggak tahu. Mata air susu. Bukan. Mata air mata. Bukan. Masa mata? Mata air yang ditimbulkan oleh gesekan kaki Ismail disebut air Zam-Zam. Oh, air Zam-Zam Kak? Iya. Kalau air Zam-Zam, Ais tahu banget. Kan itu ada lagunya ya Kak ya? Oh iya, itu ada lagunya. Ais tahu? Tahu, Ais hafal itu. Ais suka nyanyiin kalau di rumah. Nyanyi yuk Kak. Oke, ada lagunya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Zemi, 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 kumpul, kumpul, kumpul. Air, air, air di kaki Ismail. Ayahnya Ibrahim, Siti Hajar ibunya, berlari di antara Safa dan Marwa. Hei, Safa dan Marwa. Hei. Oh iya, kamu masih hafal aja. Oh, hafal, lagunya enak. Jadi aku sering nyanyiin Kak. Oke. Lalu setelah itu air Zam-Zam yang ditimbulkan oleh Ismail menjadi sumber mata air untuk penduduk sekitarnya. Ya. Kemudian setelah kurang lebih selama 10 tahun, Bunda Hajar dan Ismail tinggal di kota Mekah. Ada rasa rindu pada Nabi Ibrahim untuk menemui mereka. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sampai di kota Mekah, dilihatlah kota Mekah yang berbeda dengan dulu pada saat ia meninggalkan Bunda Hajar dan Ismail. Emang bedanya apa Kak? Beda. Kalau dulu pada saat Nabi Ibrahim meninggalkan Bunda Hajar dan Ismail, kota Mekah itu masih sepi, masih gersang, masih panas. Terus kalau sekarang? Kalau sekarang itu ketika Nabi Ibrahim datang, kota Mekah sudah ramai, banyak penduduk yang menetap di sana.
Dan dilihatnya Bunda Hajar dan Ismail tumbuh menjadi anak yang soleh, yang tampan, yang sabar, dan keluarga mereka dihormati oleh penduduk sekitar. Karena apa? Kak? Karena Bunda Hajar dan Ismail dianggap sebagai sumber pemilik mata air Zam-Zam. Oh gitu. Iya. Dan juga Allah mencukupi segala kebutuhan mereka sesuai dengan apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim kala itu. Oh iya ya. Oh, alhamdulillah kalau berkecukupan ya, Kak. Iya. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim mengunjungi dan berkumpul bersama dengan Bunda Hajar dan Ismail. Rasa rindu yang tidak terbantahkan akhirnya meredam seiring dengan pertemuan kembali keluarga mereka dengan utuh. Lalu, di suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi. Bermimpi apa, Kak? Bermimpi seram. Iya, aku takut kalau mimpi seram. Mimpi horor. Dengerin dulu, Ais. Kak Eva belum selesai. Oh iya, oke. Lalu Nabi Ibrahim bermimpi bahwa di dalam mimpi itu Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, anaknya sendiri. Yang benar, Kak. Nabi Ibrahim memotong anaknya sendiri. Kasihan. Dengerin dulu, belum selesai. Itu kan hanya mimpi. Oh iya, oke. Ya, di mimpi yang pertama, Nabi Ibrahim bermimpi memotong anaknya sendiri, Ismail. Lalu Nabi Ibrahim terbangun dan berpikir, apakah mimpi itu nyata? Apakah mimpi itu pesan dari Allah? Ataukah mimpi itu hanya godaan setan? Iya tuh, bohong tuh godaan setan tuh, Kak. Sebel aku. Iya. Lalu Nabi Ibrahim tidak menggubris kembali mimpinya yang lalu. Tetapi di malam berikutnya, selama 2 malam berturut-turut, Nabi Ibrahim kembali bermimpi menyembelih Ismail, anaknya. Mimpi lagi, Kak? Sampai 3 hari ya? Iya, Nabi Ibrahim bermimpi sebanyak 3 kali. Kalau ia menyembelih anaknya sendiri, Ismail. Serem. Kasihan Ismail. Sebel. Iya, akhirnya Nabi Ibrahim berpikir bahwa mimpinya itu bukanlah sekedar mimpi, tetapi pesan dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim bermusyawarah bersama keluarganya. Nabi Ibrahim bercerita kepada Bunda Hajar dan Ismail, terutama kepada Ismail. Nabi Ibrahim bertanya dan meminta pendapat kepada anak kesayangannya itu. Wahai Ismail, selama 3 hari berturut-turut, ayahmu bermimpi untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu, nak? Lalu Nabi Ibrahim terdiam, Ismail pun terdiam. Ketika itu juga Ismail sangat memahami bahwa ayahnya adalah Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpinya para nabi merupakan wahyu dari Ilahi. Dengan mantap Ismail pun menjawab, ayah, laksanakanlah perintah dari Allah. Insya Allah aku akan sabar, aku akan ikhlas, dan aku akan ridho menerimanya. Hebatnya Ismail ya. Hebatnya dia bersedia dipotong sama ayahnya. Tapi aku sedih, Kak. Kasihan. Kasihan. Iya, tapi Ismail rela dirinya disembelih oleh ayahnya sendiri karena kepatuhannya kepada Allah.
Mendengar jawaban Ismail, bertambahlah rasa kecintaan Nabi Ibrahim terhadap anaknya. Bertambahlah keyakinannya bahwa dia harus melaksanakan perintah dari Allah itu, yaitu menyembelih anaknya sendiri. Oh iya, aku disembelih akhirnya ya. Ya ampun, sedih aku kalau jadi Ismail. Sedih, aku nggak mau dipotong aku. Emangnya aku apa? Ya dengerin dulu. Lalu berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Mina, tempat penyembelihan Ismail yang akan dilaksanakan. Sepanjang perjalanan Nabi Ibrahim dan Ismail berjalan di tanah yang panas dan gersang. Mereka berjalan beriringan menuju Mina. Selama di perjalanan, mereka digoda. Digoda? Emang siapa yang godain, Kak? Dengerin dulu, Ais. Iya, masa di jalanan digodain? Kan sepel. Iya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail digoda oleh iblis. Iblis menggoda Ibrahim agar dia tidak jadi. Dia mengurungkan niatnya untuk menyembelih anaknya sendiri. Jahat iblisnya, jahat. Aku sebel. Iblis sebel, iblis jahat. Sebel. Iya, iblis itu jahat. Dia tidak suka Nabi Ibrahim dan Ismail melaksanakan perintah Allah. Lalu si iblis pun berkata kepada Nabi Ibrahim, "Hei, Nabi Ibrahim, dasar kau, ayah tidak punya perasaan. Apakah kamu lupa dengan doamu selama puluhan tahun itu? Kau meminta anak terhadap Allah. Ketika engkau diberikan anak, kau malah mau menyembelihnya. Dasar ayah tidak punya perasaan." Ngomong gitu Kak iblisnya? Iya, iblisnya berkata seperti itu supaya Nabi Ibrahim membatalkan niatnya untuk menyembelih Ismail. Terus Nabi Ibrahim jadinya gimana Kak? Dia nggak jadi? Tidak, dengan digodanya iblis, Nabi Ibrahim semakin yakin, semakin mantap untuk menyembelih Ismail. Terus Kak? Lalu Nabi Ibrahim mengambil batu-batu kecil atau kerikil-kerikil. Dia lempar ke iblis yang menggodanya itu sebanyak 7 kali. Dilemparlah iblis itu dengan batu kerikil sebanyak 7 kali. Lalu iblis itu menghilang. Wah! Tapi iblis tak habis akal. Terus kenapa lagi? Dia masih ada Kak? Masih ada lagi. Lalu si iblis menggoda Bunda Hajar. Dia menggoda Bunda Hajar dengan berkata-kata, "Kenapa Bunda Hajar tega Nabi Ibrahim mengizinkan Ismail untuk disembelih lagi?" Tetapi keyakinan Bunda Hajar sama dengan Nabi Ibrahim. Dia tidak tergoda dengan bisikan iblis. Lalu dia melemparkan batu-batu kecil dengan kerikil-kerikil ke arah iblis sebanyak 7 kali juga. Ya, sebanyak 7 kali dilemparlah iblis itu oleh Bunda Hajar. Akhirnya iblis itu menghilang lagi. Akhirnya jadi ya, jadi dipotong ya. Iblisnya udah kalah. Yes, iblisnya sudah kalah. Oh enggak, iblis itu masih tidak habis akal. Lalu dia menggoda Ismail yang saat itu ingin disembelih. Dia berkata-kata menggoda Ismail supaya mengurungkan niatnya, membatalkan bahwa ia tidak jadi disembelih. Tetapi iblis itu kalah. Kalah Kak? Iya kalah, karena Ismail sama dengan ayah dan bundanya. Dia tetap berpegang teguh bahwa ia sudah rela, dia sudah ikhlas, dan Ismail sudah ridho untuk disembelih. Lalu diambillah batu-batu kecil dan kerikil-kerikil itu dilemparkan kembali ke arah iblis. Dilemparin lagi. Sebanyak berapa kali? 7 kali. 7 kali dilemparlah iblis itu sampai akhirnya
iblis itu tidak kembali lagi. Alhamdulillah iblisnya kalah ya Kak ya. Iya, iblisnya kalah. Iblisnya jahat sih. Sebel aku. Iya, iblis itu kan memang menggoda manusia. Setelah iblis itu dikalahkan dan iblis itu menghilang, lalu tibalah Nabi Ibrahim dan Ismail di tempat penyembelihan yang akan dilakukan, yaitu di Mina. Setelah sampai di tempat penyembelihan, dibaringkanlah Nabi Ismail di atas batu yang besar dan panjang. Lalu Nabi Ismail meminta kepada ayahnya. Yang pertama, Nabi Ismail minta ditutup matanya agar dia tidak terlihat. Iya, supaya ayahnya nggak sedih ya Kak. Iya, supaya Nabi Ibrahim tidak sedih pada saat memotong dirinya. Permintaan yang kedua apa lagi Kak? Permintaan yang kedua, Ismail minta agar pedang yang digunakan harus tajam, supaya pada saat Ismail disembelih tidak merasa kesakitan. Oh iya betul, memang harus tajam ya Kak. Iya. Dan yang ketiga, Ismail meminta baju yang dipakainya untuk disembelih, nanti dia meminta agar diberikan kepada Bunda Hajar sebagai kenang-kenangan. Oh, kenang-kenangannya baju kotor ya Kak. Sedih aku. Iya, sedih. Setelah itu, ketika semua permintaan dituruti oleh Nabi Ibrahim, tibalah juga Ismail dibaringkan di atas batu. Dan ketika Nabi Ibrahim menadahkan pedangnya ke atas langit, lalu tibalah Allah berfirman. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Hai Ibrahim, engkau telah mentaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Lalu tiba-tiba Ismail yang sedang terbaring di atas batu seketika berubah menjadi domba yang besar dan sehat. Alhamdulillah. Wah, Ismailnya nggak jadi dipotong ya Kak. Ismailnya jadi domba. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, seketika karena Nabi Ibrahim berbuat baik, Allah memberikan balasan kebaikan pula. Seketika Ismail yang sedang terbaring di atas batu diganti dengan domba yang besar dan sehat. Jadi Ismail tidak jadi disembelih karena digantikan oleh domba yang sehat. Alhamdulillah. Allah Maha baik. Ya kan ya? Iya, Allah Maha baik untuk orang-orang yang melakukan kebaikan. Ya, Allah Maha baik untuk orang-orang yang juga berbuat baik. Ya, peristiwa Ibunda Hajar dan Ismail ditinggalkan di tengah padang pasir dan gurun yang panas, juga pengorbanan Ismail untuk disembelih diabadikan oleh Allah dalam rangkaian haji kita setiap tahunnya. Karena Allah mengapresiasi pengorbanan, kepatuhan, keyakinan Nabi Ibrahim beserta Ismail dan juga Bunda Hajar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Kak, jadi kalau kita yakin, kita patuh sama Allah, Allah akan memberi balasan yang setimpal. Iya, Aisyah, betul. Jadi, hikmahnya dari kurban ini adalah Allah ingin kita meneladani kisah Nabi Ibrahim, bahwa kita harus memberikan harta atau segala sesuatu yang kita cintai untuk Allah. Iya Kak, jadi kita harus merelakan ya Kak. Iya, jadi kita harus meneladani kisah Nabi Ibrahim. Jadi, jika kita mampu, kita disunahkan untuk berkurban. Aisyah mau berkurban? Mau, Aisyah nanti kalau punya uang mau berkurban. Ya Kak ya, boleh ya? Boleh, bagus. Ya, jadi begitu ceritanya kisah Nabi Ibrahim asal-usul hewan kurban. Nah, sekarang Kak Eva mau tanya nih sama Aisyah dan juga teman-teman dan adik-adik yang ada di rumah.
Tanya apa Kak? Iya, jadi hewan apa saja yang boleh dikurban? Oh itu gampang, aku tahu. Hewan apa? Domba, Iya, domba betul. bebek, Bebek nggak boleh. ayam. Ayam tidak boleh. Tapi ayam kita makan loh Kak, masa nggak boleh dikorban? Ya nggak boleh lah. Terus apa lagi? Kambing. Iya, kambing boleh. Terus apa lagi? Sapi sama unta. Ya, betul. Aisyah pintar. Jadi hewan-hewan yang boleh dikurban adalah kambing, domba, kerbau, sapi, dan unta. Lalu, siapakah nama ayah dan ibu Ismail? Oh aku tahu, aku jawab ya Kak ya. Oh, jangan. Nanti saja untuk teman-teman yang di rumah yang akan menjawabnya. Terus apa lagi Kak? Terus, siapa nama seseorang yang akan disembelih? Aku tahu Kak, aku tahu. Iya, tapi kan bukan Aisyah, teman-teman. Oh buat teman-teman aku tahu tuh, aku bisa jawab semua 100 jawaban aku. Bisa aja kamu. Ya, baiklah, pertanyaannya itu saja. Yang pertama, sebutkan macam-macam hewan yang bisa dikurban. Yang kedua, sebutkan nama ayah dan ibu Ismail. Yang ketiga, siapakah nama yang akan disembelih? Ya, anak-anakku. Ya, teman-teman, sahabat semuanya yang mendengarkan cerita ini. Sekian cerita dari saya Kak Eva dan Aisyah. semoga cerita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.